Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian, penggemar toksikologi klinik. Ya, terima kasih masih setia untuk mengikuti perkuliahan toksikologi klinik. Kali ini materi kita lanjutkan, topiknya yaitu tentang, keracunan obat dan alkohol, ya. Namun sebelum ke materi keracunan alkohol, Ibu menyampaikan dulu tentang, keracunan obat dan di sini fokusnya kita, tentang parasetamol. Kenapa hanya parasetamol? Karena, ini merupakan, materi uji, yang termasuk dalam bidang, uji kompetensi untuk program studi D3 TLM, ya. Jadi nanti materi tentang parasetamol ini masuk ke dalam salah satu materi uji bidang toksikologi klinik, ya. Baik, mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi sehat, semangat, ya. Mmm, saya share screen dulu sebentar, ya. Mhm, oke. Nah, ini, materi tentang toksikologi obat dan alkohol, ya. Kita langsung saja di sini mulai materinya. Jadi anak-anakku sekalian, berbicara tentang toksikologi, sekarang kita mulai memasuki kepada bagaimana cara mengidentifikasi, keracunan yang disebabkan oleh obat dan alkohol. Nah, pembahasannya yang pertama ini tentunya definisi toksisitas, kemudian nanti dilanjutkan dengan toksisitas akut ya, kemudian toksisitas subakut, toksisitas kronik ya, sampai karsinogenik, mutagenik, uji klinik dan contoh obat-obatan yang dapat menyebabkan keracunan. Jadi secara keseluruhan materi ini ya itu masuk ke dalam materi toksisitas. Nah, sekarang kita mulai saja eh, apa namanya pembahasannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa toksisitas ini adalah keracunan atau biasanya ini toksisitas obat ini adalah reaksi yang terjadi karena dosis yang berlebih atau penumpukan zat di dalam darah akibat dari gangguan metabolisme atau suatu ekskresi. Nah, kemudian ada yang disebut toksisitas akut dan kronis. Sekarang kita bahas dulu yang akut ya. Jadi kalau berbicara toksisitas akut, ya, nah toksisitas akut itu adalah tujuannya untuk mengetahui berapa sebenarnya nilai letal dose 50, yaitu dosis yang pada jumlah tersebut apabila diberikan pada hewan uji dapat menyebabkan kematian pada 50% dari hewan percobaan. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang definisi dari toksisitas subakut. Ya, jadi yang pertama ini adalah tujuannya kita ingin menentukan berapa ya atau apa sasaran organ atau tempat kerjanya. Kemudian pengujian ini kita lakukan waktunya itu selama 4 minggu sampai 3 bulan. Ya. Nah, kalau tadi itu kan akut. Nah, sekarang uji toksisitas kronik. Nah, uji toksisitas kronik ini biasanya dilakukan selama waktunya ini adalah 6 bulan atau lebih, ya. Jadi waktunya ini adalah 6 bulan atau lebih. Kemudian kita juga sama menentukan organ sasaran atau target kerjanya apa. Dan kemudian biasanya uji ini terutama dilakukan ya untuk obat yang penggunaannya dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalkan kita mau penggunaan obat jangka waktu panjang, biasanya kita lakukan dulu uji toksisitas kronik selama 6 bulan atau lebih. Ya.
Jadi selama baik, kita lanjutkan sekarang uji mutagenik ya. Jadi tadi sudah ada berbicara dengan uji karsinogenik. Nah, kali ini uji mutagenik ini kita tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perubahan gen atau tidak ya jika zat yang terkandung di dalam obat dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, ini juga penting dilakukan mengingat bagaimana sebenarnya pengaruh obat-obatan tersebut terhadap perubahan gen yang ada di dalam suatu tubuh pasien yang sedang menjalankan terapi pengobatan eh, apabila misalkan penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, oke. Nah, sekarang uji klinis ini sebenarnya sudah eh, merupakan suatu prosedur tetap dalam pengujian suatu obat sebelum dipasarkan di halayak. Biasanya obat-obatan ini sebelum di launching begitu ya, harus melewati dulu seluruh uji klinik. Nah, jadi barulah kemudian obat itu dapat dipasarkan secara luas ya. Namun tetap dalam pengontrolan BPOM serta tenaga medis. Nah, apa saja yang termasuk dalam uji klinis ya? Jadi ada 4 fase. Nah, yang pertama itu adalah fase uji fase tahap 1 ya. Nah, uji tahap 1 ini itu menyangkut tentang bertujuan untuk mengetahui ya apakah keamanan dari zat obat itu pada manusia untuk mengetahui rentang dosis yang aman. Jadi biasanya ini dilakukan pada sukarelawan yang sehat ya. Jadi uji fase 1 ini seperti ini. Jadi biasanya dilakukan untuk mengetahui keamanannya zat aktif obat ini kepada manusia dan biasanya dilakukan pada sukarelawan yang sehat. Nah, setelah fase 1 selesai, kita lanjutkan ke uji fase 2. Nah, di uji fase 2 ini adalah tujuannya untuk mengetahui seberapa besar efektivitas zat aktif tadi. Nah, biasanya uji ini dilakukan pada orang sakit yang sesungguhnya namun dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau fase 1 mah pada sukarelawan yang sehat, kalau fase 2 ini dilakukan pada orang yang sakit tapi dalam jumlah yang sedikit. Ya, jadi maksudnya untuk mengetahui ini efektif nggak sih sebenarnya zat aktif ini. Nah, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan uji fase 3. Nah, apa saja yang dilakukan pada uji fase 3 ini? Nah, jadi fase 3 ini yaitu uji pada pasien sesungguhnya gitu ya, dalam jumlah yang relatif besar. Kalau tadi ini sedikit ya, ini tadi sedikit. Kalau sekarang ini sudah yang relatif besar. Nah, dilakukan secara random control dan double blind. Jadi untuk melihat efektivitasnya dan kemungkinan timbulnya efek yang tidak diinginkan. Jadi kalau yang ini pada jumlah yang relatif besar, nah ini untuk melihat bagaimana sih efektivitas dan kemungkinannya timbul dari efek yang tidak diinginkan. Nah, kemudian fase terakhir yaitu uji fase 4. Nah, uji fase 4 ini biasanya dilakukan post marketing surveillance. Jadi untuk mengetahui bagaimana efektivitas zat aktif dan kemungkinan efek yang tidak diinginkan tadi, dan biasanya uji ini dilakukan secara massal. Jadi untuk pasien tidak ditentukan kriterianya. Jadi ini lebih masif lagi pengujiannya untuk melihat bagaimana efektivitasnya dan kemudian kemungkinan efek yang ditimbulkannya seperti apa. Biasanya ini dilakukannya secara massal. Jadi itu perbedaannya uji fase 1, 2, 3, dan 4 pada saat pengujian klinis suatu obat sebelum dipasarkan secara luas.
Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan parasetamol. Contoh obat-obat yang menyebabkan keracunan, salah satu di antaranya parasetamol. Sebenarnya obat itu, kalau diminum pada dosis yang benar, itu bisa memberikan efek mengurangi rasa sakit. Namun bisa menjadi racun kalau pemberiannya atau penggunaannya melebihi dari dosis yang dianjurkan. Nah, parasetamol ini sebenarnya obat yang umum dipakai, sering kita jumpai dan sering kita minum kalau misalnya kita menderita demam ya, kemudian misalkan, nggak enak badan ya, sakit, persendian atau apa dan sebagainya. Karena memang parasetamol ini, relatif mudah diperoleh dan umumnya dokter pun sering menggunakan, menganjurkan pasien untuk meminum parasetamol ini untuk menurunkan demam ya atau panas. Nah, sebenarnya kalau dosis yang direkomendasikan itu tidak mengiritasi lambung ya, tetapi, pada dosis yang lebih besar dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan bagian atas. Jadi segala sesuatu juga kalau yang berlebihan tidak baik ya, pada lebih dari 2.000 miligram per hari. Jadi sebaiknya memang kita meminum parasetamol itu tidak boleh lebih dari 2.000 miligram per hari, karena bisa mengalami gangguan pencernaan. Nah, ini dosis-dosisnya, jadi kalau misalkan kita, termasuk dalam kriteria dewasa, kita cukup meminumnya 500, miligram per hari, ya. Nah, karena kalau dosisnya terlalu tinggi tentunya dapat menimbulkan gangguan pada hati. Nah, kemudian, pengobatan toksisitasnya itu biasanya dilakukan dengan pemberian asetilsistein ya. Jadi merupakan prekursor glutathione dan glutation membantu tubuh untuk mencegah kerusakan hati lebih dalam ya. Nah, ini adalah, senyawa kimia rumus kimia dari parasetamol. Jadi dia merupakan analgesik ya, dan dia tergolong dari jenis golongan obat bebas. Jadi bisa dijumpai dimanapun tanpa harus, kita kesulitan ya. Biasanya memang, golongan obat bebas ini, sering sekali masyarakat menggunakannya dan manfaatnya ini bisa meredakan rasa sakit dan demam. Bisa dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa dan nama lainnya adalah acetaminophen. Bentuknya itu ada yang berbentuk tablet, kapsul, obat larut, atau cairan yang diminum. Nah, parasetamol ini karena dia merupakan turunan dari aminofenol, ini ya, jadi dia turunan dari aminofenol, jadi sebagai antipiretik atau analgesik, dan umumnya digunakan untuk menurunkan demam karena infeksi atau sebab lain ya. Di samping itu juga bisa gunakan untuk mengulangi gejala nyeri. Jadi kalau kita mau flu atau apa, kadang kita suka menderita nyeri otot ya. Nah, biasanya kita cukup meminum parasetamol. Nah, absorpsinya, jadi proses penyerapan obat dari tempat, pemberian jadi pada proses dari saat diminum, terus kemudian kemudian kecepatan prosesnya dan lain sebagainya. Nah, umumnya itu absorpsinya itu melalui saluran pencernaan dulu umumnya ya. Nah, kemudian, dia itu mudah larut di dalam lemak. Jadi kecepatan absorpsinya cukup bagus untuk parasetamol. Nah, selain itu untuk parasetamol ini dia terdistribusi dengan cepat hampir ke seluruh jaringan tubuh. Jadi lebih kurang 25% parasetamol dalam darah terikat pada protein plasma. Nah, jadi kalau kita mau memeriksa keracunan parasetamol, biasanya sampelnya itu cukup dari darah saja ya. Kita ngambil plasmanya untuk diperiksa bagaimana kandungan parasetamol. Nah, jadi parasetamol ini dia bisa diserap secara maksimal di dalam, serum itu selama 30 sampai 120 menit. Jadi setelah 30 sampai 120 menit itu baru menimbulkan efek dari, pengobatan tadi. Ya, kalau misalkan ada yang makan dalam lambung akan sedikit memperlambat penyerapan parasetamol. Jadi, nah ini sebenarnya,
karena memang dia itu sangat mudah terabsorpsi dan juga parasetamol ini yang menyebabkan memang masyarakat sering sekali menggunakan karena memang dia obat yang relatif mudah untuk diserap dan larut dalam lemak serta terdistribusi cepat di dalam jaringan tubuh, ya. Nah, berbicara keracunan obat, sebenarnya kita harus mengetahui dulu faktor-faktor yang menyebabkan keracunan obat. Jadi tidak serta-merta semua obat itu beracun, tidak ya. Nah, eh, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Jadi, pada kondisi keracunan obat, itu biasanya terjadi kalau pada penggunaan yang salah. Karena obat tersebut menimbulkan efek dan respon bagi tubuh, salah satu di antaranya karena penggunaan dosis yang salah, atau bisa juga dari hal penyalahgunaan. Nah, kalau penggunaan yang salah, ini contohnya overdosis ya. Obat-obatan apapun kalau penggunaannya lebih dari dosisnya tentu akan menimbulkan keracunan. Di samping itu bisa juga pada efek samping dari obat tadi. Misalnya ada kontraindikasi bagi tubuh gitu ya. Nah, atau juga cara penggunaan yang salah. Nah, ini juga sama. Misalkan obatnya harusnya diminum setelah makan, ini sebelum makan kita minum. Nah, itu cara penggunaan yang salah juga bisa menimbulkan efek atau bahkan sampai keracunan obat. Dan juga ada juga interaksi obat dan juga ada kontraindikasi ya. Jadi hipersensitif dari tubuh itu bisa juga menimbulkan faktor-faktor respon tubuh terhadap obat yang masuk. Nah, ini ya, jadi kalau kita berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan obat, tentunya kita harus ingat dulu ya, karena obat itu yang diminum dosis itu sesuai dengan berat badan tubuh pasien dan juga usia ya. Lalu kemudian jenis kelamin ini juga, kemudian cara penggunaan ya. Cara penggunaan juga sama ya. Kemudian secara farmakokinetiknya gimana dan juga variasi biologinya dari dalam tubuh itu seperti apa. Nah, bagaimana sih sebenarnya penanganan keracunan? Ya, jadi beberapa racun itu masuknya ya bisa melalui mulut, ya kan? Kemudian melalui hidung, ya, atau melalui kulit. Ya, tentu kalau selalu melalui hidung kita langsung pindahkan pasien ke ruangan yang tidak tercemar. Kalau melalui kulit, tentu saja kita harus cepat-cepat mencuci bagian kulit tadi dengan air. Nah, kalau melalui mata, ini juga sama ya, jadi segera dialiri air selama 15 menit. Ya. Atau misalkan gigitan hewan berbisa. Nah ini, yang gigitan hewan berbisa ini kita bisa menggunakan tourniquet. Ya, jadi untuk mencegah penyebaran racun. Nah, kalau misalkan penanganannya melalui mulut, tentunya kita harus mengurangi absorpsi, jadi kita merangsang dengan muntah, ya, menguras cairan isi lambung, membersihkan usus. Nah, ataupun bisa menambahkan dengan pemberian antidot. Ini seperti yang materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Jadi pada penanganan keracunan kita menggunakan antidot, di antaranya itu bisa sebagai zat karbon aktif, ya. Nah, kembali lagi ke kasus keracunan parasetamol, ya. Jadi karena tadi parasetamol itu adalah salah satu obat yang digunakan untuk penurun demam, ya. Nah, gejala keracunannya ini seperti ini. Nah, jadi ini hati-hati kalau nanti di ujian uji kom, seorang pasien misalkan datang ke laboratorium atau ke dokter dengan gejala misalkan kardiomiopati ya atau gagal hati, mual, muntah dan sebagainya ya, koma hepatik. Nah, ini salah satu indikasi keracunan parasetamol. Walaupun sebenarnya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah betul dia keracunan parasetamol dalam dosis berapa dan lain sebagainya. Itu untuk yang keracunan parasetamol. Nah, sekarang kita masuk ke keracunan alkohol. Nah, ini juga sama ya, dewasa ini sebenarnya alkohol ini juga relatif zat yang mudah sekali kita temui karena sifatnya sebagai antiseptik. Namun, kalau penggunaannya terjadi
penyalahgunaan ya, biasanya malah digunakan untuk dikonsumsi. Nah, untuk kalangan-kalangan tertentu yang memang ingin, apa ya, ingin sesuatu hal yang show up lah seperti itu gitu ya, maka minum minuman alkohol dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa ternyata alkohol ini adalah salah satu zat yang dapat menyebabkan keracunan pada tubuh. Nah, karena seharusnya alkohol itu biasanya kita pakai untuk sebagai pelarut ya, antiseptik, kemudian untuk, campuran obat ya. Nah, makanan dan minuman walaupun jumlahnya ada beberapa makanan memang yang, di luar negeri itu yang ditambahkan rum atau alkohol untuk menambah cita rasa, walaupun di Indonesia sebenarnya, relatif aman ya, tidak demikian. Tetapi memang pada penggunaannya yang sesuai dosis, itu memang, pada beberapa negara tertentu memang menggunakan hal itu. Nah, permasalahannya timbul adalah ketika ya, alkohol tadi dikonsumsi secara berlebihan. Contoh, nah untuk anggur sendiri itu kadar alkoholnya tuh sampai 12 sampai 14%. Sementara kalau bir ini relatif lebih rendah ya, tapi walaupun demikian ini ada alkoholnya. Dan tua, kemudian whisky, brandy sampai 53%. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gejala-gejala klinis kalau keracunan alkohol. Misalnya timbul ketoasidosis alkoholik ya, kemudian ada asidosis laktat, hipoglikemia ya, kemudian vasodilatasi perifer ya, ataupun depresi sistem saraf pusat ya. Nah, untuk penyakit hati ini juga sama ya, bisa timbul juga penyakit hati yang cukup parah untuk gejala-gejala klinis karena dari efek yang ditimbulkan dari asidosis laktat tadi. Nah, kemudian pankreatitis ya. Dan selanjutnya, bagaimana sih gejala keracunan alkohol? Nah, ini. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa kadar alkohol yang berkisar antara 500 sampai 1000 mg per liter akan timbul mabuk bicara tidak jelas inkoordinasi. Ya. Kemudian kalau misalnya pada kasus yang 1.500 sampai 3.000 keracunan sedang, dia mengalami gangguan penglihatan. Jadi penglihatannya tidak jelas gitu ya, kabur, reaksi lambat. Ya, dia sudah mabuk karena kadar alkoholnya sudah 1.500 sampai 3.000. Nah, bagaimana kalau yang di kisaran 3.000 sampai 5.000? Nah, ini lebih parah lagi ya. Menimbulkan keracunan berat, ataksia parah, penglihatan kabur, pasien bisa pingsan bahkan kejang. Nah, ini ya perlu diperhatikan bahwa ternyata alkohol ini sangat-sangat beracun. Kemudian kalau lebih dari 5.000, nah, itu bisa menyebabkan koma, hiporefleksi, depresi pernapasan, bahkan sampai menimbulkan kematian. Jadi siapa bilang alkohol itu tidak berbahaya? Justru karena efeknya yang sangat dahsyat ini ya gitu ya, bahkan sampai menimbulkan koma, kematian. Ini kita perlu sama-sama untuk memperhatikan efek dari bahaya alkohol. Nah ya, nah biasanya tindakan yang pertama itu adalah kita harus segera dilakukan muntah atau pengurasan lambung. Gitu ya. Nah, tindakan umumnya tentunya kita harus membuat suatu pernafasan buatan atau udara yang cukup, terus kemudian suhu badannya dijaga normal. Nah, kemudian biasanya kita pada kasus yang hipoglikemi kita berikan larutan glukosa ya. Nah, kemudian atau kita lakukan hemodialisa kalau kadar alkoholnya ini sangat tinggi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk mencegah terjadinya keracunan obat dan alkohol ini, pengawasannya harus betul-betul dilakukan secara ketat. Ya, kemudian penggunaan obatnya juga harus dilakukan secara tepat untuk mencegah penyalahgunaan, apalagi bisa menyebabkan keracunan. Dan kemudian penanganan keracunannya ini
Ini juga, diawali dengan gejala, kemudian kita melakukan penelusuran rute masuknya, serta tingkat keparahan gejalanya. Sehingga yang pada materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa terapinya itu harus cepat dan tepat, ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada, materi terkait dengan, toksisitas, uji klinis obat ya, kemudian keracunan obat dan keracunan alkohol. Nah, untuk materi selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang, uji kualitatif dan kuantitatif parasetamol serta alkohol dalam tubuh, ya. Nah, ini sebagai seorang ATLM sangat penting sekali mengingat kita tidak hanya mengindikasi saja ya keracunan-keracunan, tapi kita juga harus paham betul bagaimana cara melakukan analisisnya, sehingga seorang ATLM itu dituntut untuk bisa kompeten, dalam menganalisis keberadaan parasetamol dalam tubuh, seorang pasien, ya. Baiklah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan tentang toksisitas obat dan alkohol. Nanti akan disampaikan lagi slide berikutnya tentang, masih tentang alkohol, akan Ibu sampaikan sebagai slide tambahan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, tetap sehat, dan jaga kondisi imun tubuh serta jangan lupa bahagia. Terima kasih telah menyaksikan, tayangan materi tentang toksisitas obat dan alkohol. Salam.